Awalnya, semua tampak berjalan ke arah yang keliru. Debut Arbeloa sebagai nahkoda Real Madrid langsung dihantam kenyataan pahit ketika Los Blancos tersingkir dari Copa del Rey oleh Albacete. Hasil yang terasa memalukan sekaligus brutal. Kekalahan itu bukan sekadar akhir perjalanan di turnamen domestik, tapi juga pemantik keraguan. Media mulai menajamkan pisau, publik mempertanyakan otoritas, dan nama Arbeloa mendadak berada di bawah sorotan paling keras sejak hari pertama ia duduk di bangku pelatih. Namun sepak bola selalu memberi ruang bagi narasi yang berbalik arah. Perlahan, atmosfer di Valdebebas berubah. Kemenangan Liga atas Levante dan Malam Eropa yang dominan kontra Monaco di Liga Champions sebelum kemenangan kunci atas Villarreal memulihkan kepercayaan benar-benar menggeser psikologi ruang ganti. Dari situ muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik daripada sekadar hasil. Bagaimana Arbeloa mampu merajut ulang kepercayaan di dalam tim, menyatukan ego, dan mengubah krisis awal menjadi fondasi kebangkitan? Netgoal Plus kali ini akan mengulas kisah Arbeloa yang merubah Real Madrid menjadi berbeda dari sebelumnya. Penunjukan Arbeloa sebagai pelatih Real Madrid menggantikan Xabi Alonso sejatinya sudah mengundang tanda tanya sejak awal. Mantan bek kanan Los Blancos itu dihadapkan pada laga yang tidak terlalu berat dalam debutnya, tetapi hasilnya jauh dari kata ideal. Real Madrid tersingkir secara mengejutkan dari Copa del Rey, sebuah malam yang terasa memalukan bagi klub sebesar Madrid dan menjadi pembuka yang pahit bagi era baru di bawah Arbeloa. Kekalahan itu terasa semakin menyakitkan karena datang dari tangan klub kasta kedua Spanyol. Bertanding di Estadio Carlos Belmonte, laga berjalan dramatis hingga menit-menit akhir. Madrid sempat menunjukkan respons dengan bangkit dari ketertinggalan. Namun, momentum itu tak pernah benar-benar bisa dijaga. Harapan untuk membalikan keadaan runtuh di saat-saat krusial, meninggalkan rasa frustrasi yang mendalam. Situasi semakin rumit karena Arbeloa harus menjalani laga tersebut tanpa sejumlah pilar utama. Kylian Mbappe, Rodrigo, dan Jude Bellingham absen, memaksa Madrid tampil pincang. Di luar lapangan, kebingungan mulai terasa di kalangan pendukung. Penunjukan Arbeloa yang minim pengalaman sebagai pelatih senior sudah lebih dulu menuai keraguan, dan kekalahan ini seolah menjadi pembenaran atas kecemasan tersebut. Alih-alih membuka lembaran baru dengan optimisme, awal kepemimpinan Arbeloa justru dipenuhi kebingungan dan kekecewaan. Kesabaran yang mungkin diharapkannya dari publik Santiago Bernabeu terkikis hanya dalam satu malam. Tekanan datang terlalu cepat, dan atmosfer di sekitar tim berubah menjadi tidak bersahabat. Yang membuat situasi kian berat, kekalahan di Copa del Rey itu datang hanya beberapa hari setelah Madrid tumbang dari Barcelona di Piala Super Spanyol. Dua hasil buruk dalam waktu berdekatan memperpanjang periode sulit dan membuat fase awal era Arbeloa terasa seperti jalan menanjak tanpa pegangan. Menariknya, menurut laporan Cadena SER, titik balik Madrid justru tidak lahir dari perubahan taktik di atas lapangan. Faktor penentunya datang dari luar, reaksi keras para supporter. Cemoohan dan siulan yang menggema di Bernabeu saat melawan Levante memunculkan efek tak terduga. Tekanan publik justru menjadi perekat bagi skuad yang sebelumnya tercerai-berai. Usai kekalahan dari Albacete, suasana di pusat latihan Valdebebas digambarkan dingin dan sunyi. Para pemain disebut tenggelam dalam fokus masing-masing, tanpa ikatan kolektif yang kuat. Namun seiring waktu, tekanan eksternal mulai mengubah dinamika internal. Menjelang laga melawan Monaco, sumber dari dalam ruang ganti menyebut para pemain mulai bersatu, melindungi satu sama lain, menguatkan kelompok, dan menghadapi badai kritik sebagai satu kesatuan. Arbeloa datang ke Real Madrid dengan membawa satu hal yang langsung terasa, identitas kepemimpinan yang tegas dan mudah dikenali. Ia digambarkan sebagai sosok yang lugas, dekat dengan pemain, dan tidak berputar-putar dalam menyampaikan gagasan. Di bawah kendalinya, arah tim menjadi jelas karena semua pesan, mulai dari motivasi hingga instruksi taktik, mengalir dari satu pusat komando, dirinya sendiri. Gaya kepemimpinan yang terpusat itu membuat struktur internal berubah signifikan. Staf pelatih kini lebih banyak bekerja di balik layar, merancang sesi latihan dan detail teknis, namun jarang berinteraksi langsung dengan pemain di tengah latihan.
Pendekatan satu suara ini memberi kejelasan bagi skuad yang sebelumnya tampak gamang. Para pemain tahu kemana harus mengacu, apa peran mereka, dan apa yang diminta sang pelatih di atas lapangan. Perubahan ini terasa kontras bila dibandingkan dengan era Xabi Alonso. Di bawah Alonso, staf pelatih dikenal sangat aktif dan intervensif dalam keseharian tim. Pemain kerap menjalani sesi analisis video yang panjang, lalu langsung diterjemahkan ke latihan dengan skenario-skenario spesifik. Pendekatan tersebut bertujuan mencapai kesempurnaan taktik hingga detail terkecil. Meski kualitas staf Alonso tak pernah diragukan, metode itu disebut terlalu intens bagi sebagian pemain. Catatan Cadenacer menyebutkan bahwa beberapa anggota skuad merasa pendekatan tersebut menekan secara mental, terutama karena tuntutan konsistensi dan fokus tinggi setiap hari. Dalam konteks inilah, perubahan di era Arbeloa terasa seperti udara segar. Pendekatan yang lebih ringkas, langsung, dan terpusat kini menggantikan micromanagement sebelumnya. Efeknya bukan hanya pada struktur permainan, tetapi juga pada kondisi mental tim. Madrid terlihat lebih rileks, lebih percaya diri, dan lebih efisien dalam mengeksekusi rencana permainan. Dampaknya mulai terlihat saat Madrid menghadapi Levante. Setelah babak pertama yang kurang meyakinkan, Los Blancos tampil jauh lebih klinis di babak kedua dan menang 2-0. Kylian Mbappe memimpin lini serang, sementara tim secara keseluruhan mulai menemukan ritme. Meski masih ada tanda tanya pada beberapa individu, kemenangan ini memberi sinyal bahwa fondasi mulai terbentuk. Penegasan itu semakin nyata ketika Real Madrid menjamu AS Monaco di Santiago Bernabeu. Malam itu berubah menjadi pesta gol. Los Blancos menang telak 6-1 dengan Mbappe mencetak 2 gol cepat di menit ke-5 dan ke-26. Selepas jeda, Madrid benar-benar mengamuk. Franco Mastantuono membuka babak kedua, disusul gol bunuh diri Thilo Kehrer, lalu Vinicius Junior dan Jude Bellingham melengkapi dominasi. Monaco hanya mampu membalas 1 gol melalui Jordan Teze. Konsistensi kemudian diuji dalam laga yang jauh lebih datar melawan Villarreal. Madrid kembali menang 2-0, lagi-lagi dengan Mbappe sebagai tokoh utama. Bukan pertandingan yang brilian, namun efektivitas menjadi kunci. 2 gol di babak kedua cukup untuk membawa Madrid ke puncak klasemen La Liga. Setidaknya selama 24 jam, mengungguli Barcelona yang baru akan bermain keesokan harinya. Laga itu sendiri tidak berjalan mudah. Madrid kesulitan mengontrol permainan di awal, terutama karena absennya Aurelien Tchouaméni yang membuat lini tengah rapuh. Villarreal beberapa kali membongkar struktur pertahanan dan Papa Gueye hampir membuka keunggulan lewat tembakan jarak jauh yang melenceng tipis. Vinicius Junior tetap menjadi ancaman di sisi kiri meski peluang yang tercipta masih setengah matang. Namun di babak kedua, Madrid tampil lebih rapi. Gol pembuka lahir dari aksi khas Mbappe yang memanfaatkan umpan tarik Vinicius. Villarreal sempat mendapat peluang emas lewat Gerard Moreno, tetapi tembakannya melambung meski tak terkawal. Setelah itu, perlawanan tuan rumah meredup. Madrid sendiri tak banyak menciptakan peluang, hingga Mbappe memastikan kemenangan lewat penalti di masa injury time. Ini mungkin bukan Madrid yang memukau, tetapi jelas Madrid yang efektif. Dan di fase awal era Alvaro Arbeloa, 3 poin dan posisi puncak klasemen menjadi sinyal positif bahwa arah baru yang ditempuh mulai menunjukkan hasil. Perubahan pendekatan Arbeloa perlahan ikut menggeser peta kekuasaan di dalam skuad. Tanpa banyak pidato filosofis, hierarki baru terbentuk lewat peran di lapangan. Pemain yang mampu membaca momen, menjaga disiplin posisi, dan mengeksekusi keputusan sederhana justru mendapat kepercayaan lebih besar. Dalam struktur yang lebih ringkas, tidak ada ruang untuk dominasi ego. Yang dihargai adalah efisiensi. Ini membuat beberapa pemain tampil lebih hidup, sementara yang lain mulai kehilangan sentralitasnya tanpa pernah diumumkan secara resmi. Di lini depan, proyek ini dengan jelas memberi poros utama pada satu figur, tetapi bukan dalam bentuk kebebasan absolut. Penyerang utama dituntut menjadi penyelesai sekaligus pemicu transisi, bukan sekadar bintang yang menunggu suplai. Di sisi lain, pemain sayap dan gelandang serang yang mampu bekerja tanpa bola, menutup ruang, menarik bek, dan membuka jalur vertikal menjadi aset yang nilainya naik signifikan. Mereka mungkin tidak selalu muncul di statistik utama, tetapi perannya menentukan bentuk serangan Madrid saat lawan kehilangan keseimbangan.